Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli-soliha? Hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan mulai pada buku yang baru yaitu tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema yang pertama yaitu tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang transportasi. Ada yang tahu transportasi itu apa? Ya, transportasi itu adalah alat atau suatu benda yang dapat mengantarkan seseorang atau barang ke suatu tempat, ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah supaya kita tidak jalan kaki, ya, menghemat waktu dan juga energi, ya, menghemat waktu dan juga energi. Oleh karena itu, transportasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengantar suatu benda atau seseorang yang dapat menghemat waktu dan energi, ya. Alat transportasi zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu menggunakan mesin, ya. Seperti apa? Seperti perahu. Perahu sekarang menggunakan mesin. Seperti sepeda motor menggunakan mesin. Mobil menggunakan mesin. Kereta menggunakan mesin. Pesawat menggunakan mesin, ya. Itu adalah transportasi modern zaman sekarang. Lalu, apakah kalian tahu transportasi zaman dahulu itu seperti apa? Mari kita buka halaman 2, ya. Silakan kita buka halaman 2. Nah, di situ terdapat 4 gambar contoh transportasi tradisional, ya, berarti tidak modern, ya. Ini ada di zaman dahulu, ya. Seperti, ya, kita lihat beca. Beca sudah ada dari zaman dahulu kala, ya. Terus kereta andong, ya. Kereta andong sudah ada dari zaman dahulu. Terus kereta sapi dan juga sepeda, ya. Keempat transportasi ini belum menggunakan mesin, ya. Tetapi ada yang menggunakan otot. Tuh, seperti becak, ya. Sepeda tuh bisa bergerak menggunakan otot. Lalu seperti delman, andong, nah itu menggunakan hewan, ya. Ada kuda, ada sapi, ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk menghemat waktu dan juga energi, ya. Tuh, kalau beca sekali goes bisa jaraknya jauh, ya, sama seperti sepeda. Dan juga lebih cepat. Semakin cepat menggoes sepeda, semakin cepat sampai ke tujuan. Selanjutnya seperti kereta delman, menggunakan hewan, ya. Dan juga bisa membawa barang lebih banyak, ya. Bisa membawa padi hasil panen, membawa hasil hutan, ya. Membawa barang yang lebih banyak. Jadi tidak perlu susah payah. Nah, itu adalah transportasi dan kegunaannya. Siapa di sini yang sering menggunakan sepeda? Ya, jangan lupa di komen, ya, videonya, ya. Saya menggunakan sepeda. Atau siapa yang masih suka menggunakan becak kalau mau ke pasar atau ke rumah saudara, ya. Silakan komen video di bawah ini, ya. Nah, kita jangan lupa bahwa transportasi tradisional harus kita lestarikan, ya. Seperti itu. Karena itu ciri khas negara kita. Silakan Ananda baca di halaman 3.
tentang andong transportasi zaman lampau yang masih eksis hingga kini ya. Kalian baca, lalu coba kalian kerjakan halaman 4-nya. Nah, selanjutnya Pak Iksan ingin bertanya, sepeda itu bisa bergerak karena apa ya? Karena kita goes atau kita kayuh. Nah, itu berarti terdapat gaya. Gaya itu apa? Usaha untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda ya, atau mengubah bentuk suatu benda. Nah, itu disebut gaya. Bapak ulangi ya. Gaya adalah suatu usaha untuk memindahkan suatu benda atau merubah bentuk suatu benda. Nah, itu adalah gaya. Jadi, tadi kalau kita naik sepeda, berarti kita sedang menggunakan gaya apa? Gaya otot, ya, otot kaki kita. Otot kaki kita mengayuh sepeda. Supaya apa? Supaya sepedanya bergerak atau berpindah tempat. Terus apalagi yang menggunakan otot? Misalnya kalian sedang membuat kue. Nah, adonan tepungnya kalian aduk-aduk sampai bercampur rata. Nah, itu menggunakan menggunakan otot ya. Itu menggunakan otot. Gaya otot digunakan supaya adonan berubah menjadi kue. Nah, itu gaya otot mengubah suatu benda. Seperti itu ya. Masih banyak ya macam-macam gaya. Kalian buka halaman 7 ya. Nah, ini macam-macam gaya. Yang pertama gaya otot. Nah, contoh yang mudahnya mendorong meja. Misalnya kalian ingin pindahkan meja, ya, menggunakan gaya otot. Bisa ditarik, bisa didorong, ya. Itu adalah gaya otot. Berarti yang berubah apa? Geraknya, ya. Geraknya meja atau pindahnya meja. Gravitasi contohnya, penghapus dilempar ke atas akan jatuh. Bola dilempar ke atas akan jatuh. Kenapa? Ada gravitasi bumi, ya. Kalau benda semakin berat, maka benda itu akan jatuh. Kalau bendanya ringan, akan terjatuh tetapi sangat lama, seperti bulu burung yang jatuh dari atas. Nah, itu tetap jatuh tetapi lama ya, tidak langsung. Nah, itu contoh gaya gravitasi. Selanjutnya gaya pegas. Nah, gaya pegas ini contohnya panah ya. Siapa yang punya mainan panah? Nah, di situ busur atau anak panah yang ditarik akan kembali seperti semula. Kalian tarik, kalian lepas, busurnya balik kembali ya. Lalu anak panahnya akan terbang ke depan seperti bermain panah. Nah, itu menggunakan pegas ya. Selanjutnya gaya listrik. Tuh, kipas angin dapat menyala karena ada listrik ya. Kalau dihubungkan ke listrik, maka listriknya akan menggerakkan kipas angin. Selanjutnya gaya magnet. Siapa yang punya magnet? Contohnya di kotak pensil ya, yang ada magnetnya. Nah, itu akan mudah menutup ya. Kalau dulu menggunakan sleting, sekarang menggunakan magnet, lebih cepat. Langsung trep dia menutup. Dan susah dibuka kecuali dipaksa ya. Nah, itu dia magnet. Ya. Selanjutnya gaya gesek, seperti menghapus papan tulis ya. Ada dua benda, yaitu papan tulis dan penghapus. Nah, ketika digesekkan, maka tulisannya akan hilang. Kalau tidak digesekkan, ya tidak akan hilang ya. Nih contohnya. Ini ada sebuah penghapus dan ada tulisan di papan tulis ya. Kita lihat. Kalau tidak digesekkan, tidak akan terhapus. Tidak mungkin ya, karena
Tidak ada gesekan. Tetapi kalau kita tempelkan, lalu kita gesekkan, maka akan terhapus. Iya, itu adalah gaya gesek. Coba sekarang kalian buka halaman 9. Nah, di sini ada aktivitas nih, ada banyak nih. Ada 1 sampai 5 aktivitas ya. Pak Iksan contohkan sekarang. Misalnya di nomor 1, wah, ada aktivitas membuka pintu. Bentuk gayanya apa ya? Bentuk gayanya tangan mendorong pintu hingga terbuka. Nah, itulah bentuk gayanya. Tangan mendorong pintu hingga terbuka. Lalu ini termasuk jenis gaya apa ya? Bisa terbukanya pakai gaya apa ya? Oh, ternyata pakai tangan. Tangannya diapakan? Didorong. Berarti dia jenis gayanya gaya otot ya. Ingat, bentuknya seperti apa? Oh, bentuknya tangan ya, mendorong pintu sampai terbuka. Jenis gayanya gaya otot. Seperti itu ya. Coba kalian lanjutkan seperti ini nih. Bermain mobil-mobilan ya. Bentuk gayanya seperti apa? Nah, ini termasuk jenis apa? Terus buah mangga yang jatuh dari pohon, bentuknya seperti apa? Gayanya yang dipakai gaya apa? Bermain trampolin, tuh bentuknya seperti apa? Gaya yang digunakannya gaya apa? Dan yang terakhir, membuat kapal dari kertas, bentuknya seperti apa? Dan gayanya seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, coba kalian buka halaman 24 ya. Tadi kita sudah belajar tentang transportasi tradisional ya di Indonesia. Ternyata Indonesia itu amatlah luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, berarti sangat luas ya. Terdapat beribu-ribu pulau. Lalu, apakah setiap daerah itu sama? Ternyata suku, budaya, bahasa, agama, dan lain-lainnya itu berbeda ya. Coba kita lihat. Nah, di gambar yang pertama halaman 24. Tuh. Ini ada gambar apa ya? Bentuknya seperti rumah. Oh, berarti ini adalah rumah adat. Rumah adat setiap daerah. Kita lihat sama atau tidak? Oh, ternyata berbeda ya. Ada yang bentuknya atapnya meruncing, ada yang berbentuknya seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini. Nah, ternyata berbeda-beda setiap daerah ya. Selanjutnya di gambar kedua, wah, kita lihat ini ada masjid, ada wihara, ada gereja, ada kelenteng, ada pura. Wah, ini tempat untuk apa ya? Oh, tempat untuk beribadah. Ya, ada masjid, ada gereja, dan lain-lain. Berarti tidak semua di suatu daerah agamanya sama, ya. Berarti tempat beribadahnya juga berbeda-beda. Kita sebagai muslim beribadah di mana? Tentunya beribadah di masjid, ya. Tidak boleh kita beribadah di gereja karena takut mengganggu umat Kristen, ya. Jadi kita sebagai umat muslim punya tempat ibadahnya sendiri, ya, yaitu di masjid atau yang lebih kecil musola, ya. Tuh, umat Kristen juga ada ibadahnya, tempatnya di gereja, ya. Seperti itu. Hindu juga ada tempat ibadahnya di pura, ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita beribadah, ya. Harus sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita lihat tuh di gambar ketiga ada banyak yang menari ini, ada 4
orang yang menari. Kita lihat tariannya sama tidak? Oh, beda-beda ya. Ada yang menari sambil duduk, ada yang berdiri, ada yang lenggak-lenggok ya, ada yang menggunakan sayap seperti itu. Ternyata tarian di daerah itu tidak sama, berbeda-beda ya. Nah, sepertinya di Aceh ini tuh. Ini tari saman ya. Ini tari saman, ini seperti di kita ya, di Jawa. Ya, nah ini tuh seperti burung merak ya, tari merak seperti itu. Jadi semua tarian juga berbeda-beda. Selanjutnya tuh ternyata ada koki, ada dokter, ada astronot. Berarti apa ini? Pekerjaannya berbeda-beda ya. Berarti tidak semua di suatu daerah itu sama ya, berbeda-beda. Banyak yang ingin menjadi koki, ingin menjadi dokter, dan ada juga yang menjadi astronot. Nah, itu dia keragaman di Indonesia ya. Dan juga kita lihat di sini tuh ada tabel suku bangsa di Indonesia. Banyak ya. Kita lihat ada Aceh, sukunya. Wah, di Aceh saja sukunya banyak sekali. Ada Aceh, Alas, Gayo, dan sebagainya. Ya, ada banyak. Coba kita lihat di Jawa Barat. Wah, di Jawa Barat itu ada suku Cirebon dan suku Sunda. Ya, ingat Cirebon dan Sunda itu masih di daerah Jawa Barat. Tuh, di Jawa Tengah ada Jawa, ada suku Samin ya. Ternyata banyak ya. Nah, nanti kalian hafalkan ya. Ini sangat penting ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Ada berapa? Ada 34 provinsi ya. Tuh, ada 34 provinsi. Mulai dari Aceh sampai ke Papua Barat ya. Nanti kalian hafalkan secara pelan-pelan, oke? Selain suku, terdapat juga perbedaan ragam bahasa. Kita lihat di halaman 36. Wah, bahasanya banyak sekali ya. Aceh, ada berapa bahasa ini? Ada Aceh, Gayo, Alas, Anuk Jamu, Singkil, dan Tamiang. Ya, ternyata di Aceh saja bahasanya itu ada 6. Coba kita lihat di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat itu bahasanya Sunda ya. Ada DKI Jakarta, Betawi bahasanya ya. Nah, ini coba kalian hafalkan juga ya. Hafalkan secara perlahan-lahan ya. Nah, kita lihat ada tugas untuk kalian di halaman 38 ya. Ya. Mengumpulkan kosakata berbagai bahasa daerah. Misalnya sini bilangan angka ya. Bilangan angka 1. Nah, bahasanya mau bahasa apa? Misalnya bahasa Cirebonnya apa? Siji. Nah, tulis siji. Bahasa Sundanya apa? Hiji ya. Berarti beda ya. Siji, hiji. Nah, kalau 2, bahasa Jawanya apa? Jawa Cirebonnya misalnya loro. Nah, kalau bahasa Sundanya 2. Nah, seperti itu ya. Coba kalian lanjutkan sampai 10. Yang di sininya bahasa Jawa Cirebon, yang di sininya bahasa Sundanya ya. Coba kalian kerjakan. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu di halaman 42 ya. Di materi yang terakhir, halaman 42, di sini kita akan belajar tentang keragaman agama ya. Keragaman agama di Indonesia itu banyak sekali agama ya. Namun yang harus kita tahu itu hanya 5 ya.
Yang harus kita tahu itu hanya 5 yang wajib kita tahu ya. Yang pertama agama Islam ya. Agama Islam, kitab sucinya apa? Al-Qur'an ya. Pemuka agamanya disebut apa? Hari besarnya apa saja? Ya, banyak ya hari besarnya ya. Selanjutnya seperti nih, agama apa ini? Agama Kristen. Kitab sucinya Injil ya. Pemuka agamanya disebutnya pastor. Hari besarnya banyak juga ya. Nah, ini agamanya apa nih yang bentuk ibadahnya pura? Hindu ya. Tuh, agamanya Hindu. Kitab sucinya, pemuka agamanya, dan hari besarnya nanti Pak Iksan kasih lihat ya di video berikutnya. Jadi kalian tinggal tonton lalu kalian catat. Jadi tugas kalian ada di halaman 9, selanjutnya halaman 38, dan yang terakhir halaman 42 ya. Bapak akan memperlihatkan bentuk-bentuk keragaman agama setelah video ini ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.